Halo guys, balik lagi di konten spoiler bersama My Film. Di video kali ini My Film akan menceritakan alur film yang berjudul Troll. Film ini menceritakan tentang kebangkitan makhluk mitologi raksasa yang tercipta dari tanah dan juga batu yang disebut sebagai troll. Di film ini kita akan diperlihatkan bagaimana jadinya jika troll benar-benar ada dan bangkit di tengah kehidupan manusia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Selamat menonton dan semoga terhibur. Di awal film terlihat seorang anak yang bernama Nora sedang mendaki gunung bersama ayahnya yang bernama Tobias. Sambil melihat pemandangan puncak gunung yang bernama Puncak Troll itu, sang ayah teringat akan sebuah dongeng tentang troll. Bahwa dahulu kala ada sebuah pernikahan troll dan ada 13 troll yang mabuk sampai lupa waktu. Kemudian ke-13 troll itu terkena sinar matahari yang membuatnya berubah menjadi gunung batu yang saat ini ada di depan mereka. Nora yang tidak mempercayai dongeng itu diminta oleh sang ayah untuk melihat ke arah gunung itu dengan hatinya. Sesaat setelah memejamkan matanya, tiba-tiba saja Nora dibuat terkejut karena melihat beberapa wajah troll yang ada di gunung itu. "20 tahun kemudian, terlihat sebuah proyek pemerintah yang akan membuat jalur kereta di Gunung Dovre. Terlihat ada sekumpulan orang yang sedang melakukan demo karena tidak setuju dengan proyek pemerintah yang dianggap telah merusak alam. Para pekerja yang tidak peduli dengan hal itu terus melakukan pengoboran sampai meledakkan gunung itu. Ketika sudah diledakkan, tiba-tiba saja Gunung Dovre terasa bergerak dan juga terdengar suara raungan dari dalam gunung. Setelah kejadian itu, 2 pesawat militer pun dikirim ke Gunung Dovre untuk memeriksa apa yang sudah terjadi. Ternyata dari kejauhan terlihat sebuah lubang yang cukup besar yang jika diperhatikan dengan jelas seperti sebuah jejak kaki raksasa. Mengetahui hal itu, Perdana Menteri dan penasihatnya yang bernama Andreas langsung mengadakan pertemuan dengan pihak militer untuk mendiskusikan kejadian yang ada di Gunung Dovre. Sementara seorang jenderal militer meminta kepada anak buahnya untuk menjemput seseorang yang ahli dalam hal itu, yaitu Nora, yang saat ini sudah menjadi profesor di bidang paleontologi. Sesampainya di markas operasional, Nora langsung dijemput oleh Andreas dan diantar ke ruangan yang sudah berkumpul para ahli di bidangnya masing-masing untuk memecahkan masalah yang ada di Gunung Dovre. Berbagai spekulasi pun muncul dari para ahli tersebut yang menyimpulkan bahwa lubang itu bukanlah sebuah jejak kaki. Akan tetapi spekulasi mereka terbantahkan saat Sigrid datang dan menunjukkan video amatir dari seseorang yang sedang melakukan unjuk rasa. Ketika video diputar, mereka mendengar suara raungan yang sangat keras dan terlihat ada suatu makhluk raksasa yang muncul dari dalam Gunung Dovre. Ternyata makhluk raksasa itu telah keluar dari Gunung Dovre dan berjalan ke arah selatan, yang mana makhluk itu juga meratakan semua tempat yang ia lewati. Karena masalah sudah mulai serius, Nora dan Andreas pun dikirim untuk melakukan pemeriksaan ke sebuah desa yang bernama Lesja. Di tengah perjalanannya, Nora teringat oleh sebuah dongeng tentang troll yang sering diceritakan oleh ayahnya. Di dalam hatinya, Nora benar-benar tidak ingin mempercayai dongeng itu. Tetapi berdasarkan petunjuk yang ada, semua itu mengarah pada suatu makhluk, yaitu troll. Sesampainya di Lesja, Nora bertemu dengan kapten tentara yang bernama Chris. Chris mengatakan bahwa makhluk itu meninggalkan jejak terakhirnya sekitar 20 km dari tempat itu. Mereka juga bertemu dengan sepasang lansia yang rumahnya telah hancur karena terkena imbas dari makhluk besar itu. Pasangan itu mengatakan bahwa mereka seperti melihat gunung yang bergerak dan mereka juga mendengar suara raungan sendu dari makhluk itu. Karena kurang puas dengan pernyataan pasangan itu, Nora pun segera memeriksa jejak kaki yang ada di sekitar tempat itu. Akan tetapi ia tidak menemukan adanya tanda-tanda genetik apapun dari jejak kaki tersebut dan hanya menemukan batu dan juga tanah.
Karena makhluk itu pergi ke selatan, Nora, Chris dan juga Andreas memutuskan untuk pergi mengikuti jejak kaki itu dan berhenti di sebuah rumah untuk mengunjungi ayah Nora. Mereka pun bertemu dengan Tobias yang saat ini dinyatakan mengalami gangguan jiwa karena terobsesi dengan penelitian troll yang ia lakukan dan telah diasingkan oleh negara. Kemudian Nora menjelaskan kepada ayahnya bahwa hari ini telah ditemukan sebuah makhluk besar yang keluar dari Gunung Dovre. Melihat video rekaman itu, sang ayah sangat yakin bahwa makhluk raksasa itu adalah troll dan juga membuktikan bahwa selama ini penelitian yang ia lakukan adalah sebuah kebenaran yang telah terbantahkan. Karena sudah puluhan tahun meneliti tentang kehidupan troll, pada akhirnya sang ayah ikut membantu Nora untuk mencari petunjuk tentang makhluk itu. Setelah sampai di jejak terakhir, mereka pun berhenti untuk mencari berbagai petunjuk yang ditinggalkan oleh makhluk itu. Sambil mencari-cari, Nora dan ayahnya lagi-lagi berdebat tentang keberadaan troll yang masing-masing dari mereka mempunyai pendapat yang berbeda. Di tengah perdebatannya itu, Nora menyadari bahwa makhluk yang mereka cari ternyata ada di belakang mereka dan telah berkamuflase menjadi gunung batu. Melihat itu, mereka pun segera pergi dari tempat itu dan memberikan informasi ke markas operasional. Sesampainya mereka di markas, sang ayah terus saja mengatakan pada Perdana Menteri bahwa makhluk itu adalah troll. Yang mana pernyataan itu membuat Tobias diusir dari markas operasional karena sudah dianggap gila akibat penelitiannya tentang makhluk troll. Pada akhirnya Perdana Menteri menyerahkan kasus ini ke pihak militer untuk langkah selanjutnya menghentikan makhluk itu. Sang ayah yang telah diusir dari operasi itu sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri karena ia menganggap bahwa troll itu hanyalah kesepian setelah tertidur selama ribuan tahun. Kemudian Tobias, Nora dan juga Andreas memutuskan untuk ikut dengan operasi militer yang ditujukan untuk membunuh makhluk itu, dan mereka pergi ke suatu tempat yang diyakini akan dilewati oleh makhluk itu. Sambil menunggu kedatangan troll itu, mereka berbincang tentang petualangan yang dulu sering dilakukan oleh Nora dan juga ayahnya. Setelah lama menunggu, pada akhirnya terlihat troll itu sedang berjalan menuju ke arah mereka dan pasukan militer pun segera bersiap untuk melakukan penyerangan. Setelah mendapatkan izin penyerangan dari sang jenderal, semua tentara pun menghujani troll itu dengan berbagai senjata. Tapi sayangnya upaya mereka sama sekali tidak berdampak pada makhluk itu karena troll tercipta dari tanah dan juga batu. Malahan serangan yang mereka lakukan hanya membuat troll itu menjadi marah dan menyerang mereka sampai membunuh sebagian dari tentara yang bertugas di tempat itu. Melihat amukan dari troll itu, dengan nekat Tobias mencoba untuk menenangkannya dan ternyata berhasil. Baru saja berhasil menenangkannya, troll itu lagi-lagi dihujani tembakan sehingga troll itu kembali menjadi marah dan menyerang Tobias sampai membuatnya meninggal. Sebelum sang ayah meninggal, ia sempat menyebutkan beberapa kata pada Nora, yaitu rumah, istana, dan juga raja, yang pastinya saling berkaitan dengan makhluk troll itu. Keesokan harinya mereka berdiskusi untuk menemukan cara menghentikan troll itu. Menurut catatan ayahnya, troll tidak bisa tahan dengan suara lonceng karena berdasarkan cerita dongeng, ada sekumpulan troll yang menghancurkan gereja karena tidak suka dengan suara lonceng yang keluar dari gereja itu. Yang awalnya Nora ditertawakan, pada akhirnya Perdana Menteri pun menyetujui apa yang diusulkan oleh Nora, yaitu menyerang troll menggunakan beberapa lonceng. Karena senjata modern tidak mempan terhadap troll itu, pada akhirnya mereka melancarkan aksinya dengan membawa lonceng dan mendekati troll itu. Yang ternyata troll itu merasa sangat terganggu dengan suara lonceng yang mendengung di telinganya. Namun troll itu melawan balik sehingga 3 dari 4 helikopter yang ada dihancurkan oleh troll itu.
Satu helikopter yang ditumpangi Nora pada akhirnya menjauhi troll itu dan kembali ke markas operasional. Setelah kejadian itu, berita kekacauan tentang troll sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Kemudian seluruh warga kota mendesak pemerintah untuk menghentikan troll itu yang saat ini sedang berjalan ke arah ibu kota. Karena tidak bisa dihentikan, jenderal militer dan perdana menteri sepakat untuk menggunakan rudal pemusnah sebagai senjata melawan troll itu. Karena banyaknya warga sipil di kota Oslo, pada akhirnya Perdana Menteri langsung menyampaikan keadaan darurat kepada masyarakat dan memutuskan untuk mengevakuasi seluruh warga Oslo karena kota itu akan jadi target operasional selanjutnya. Setelah evakuasi dilakukan, Nora dan Andreas berencana untuk meninggalkan kota Oslo karena saat ini mereka sudah dikeluarkan dari operasi itu. Di tengah kemacetan yang terjadi, tak sengaja Nora membaca catatan milik ayahnya dan melihat tulisan Sinding yang sering dikatakan oleh sang ayah. Andreas yang mendengar itu teringat oleh seorang pejabat senior di istana kerajaan yang bernama Richard Sinding. Mendengar kata istana yang keluar dari mulut Andreas, Nora menjadi teringat perkataan terakhir ayahnya, yaitu istana, rumah, dan juga raja. Merasa semua itu saling berhubungan, Nora dan Andreas memutuskan untuk mendatangi istana kerajaan Norwegia dan menemui Richard Sinding yang mungkin saja mengetahui sesuatu tentang makhluk troll itu. Setelah berhasil menemui Richard Sinding, Nora dan Andreas diajak ke ruang bawah tanah istana yang sangat rahasia. Setelah memasuki tempat itu, Nora dan Andreas sangat terkejut karena melihat banyak sekali tengkorak dan fosil yang sangat besar yang ternyata adalah fosil dari makhluk troll. Sambil melihat sekelilingnya, Richard bercerita bahwa istana kerajaan Norwegia dibangun di atas kerajaan troll, yang mana demi pembangunan itu, semua bangsa troll yang ada menjadi korban pembantaian massal yang dilakukan oleh kerajaan Norwegia. Richard Sinding juga berkata bahwa ada satu anak raja troll yang dibiarkan hidup dan dikurung di Gunung Dovre lalu dibiarkan sampai mati. Namun sayangnya troll tersebut berhasil hidup dan saat ini sedang menuju istana kerajaan. Nora yang mengetahui cerita tersebut berkesimpulan bahwa troll yang saat ini mereka lawan hanya ingin kembali pulang ke kerajaannya. Lalu Nora mencoba untuk mengecek fosil troll tersebut menggunakan sinar ultraviolet yang ternyata fosil itu berubah menjadi batu. Nora pun tersadar bahwa troll yang terbangun di siang hari sebelumnya dikarenakan pada hari itu cuaca sedang mendung dan tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Kemudian Nora menelpon Chris untuk menyampaikan rencananya yang bertujuan untuk menghentikan troll itu, dan Chris menyetujuinya tanpa sepengetahuan Perdana Menteri dan juga jenderalnya. Setelah rencana dibuat, Nora dan Andreas terlihat sedang menaiki mobil sambil membawa tengkorak dari salah satu fosil troll yang ada di istana kerajaan. Troll yang sudah masuk ke kota, kemudian ia terus berjalan menerobos untuk menuju istana kerajaan. Para pejabat yang melihatnya pun berencana untuk menembakkan rudal pemusnah massal kepada troll itu. Andreas yang mengetahui beritanya meminta kepada Sigrid untuk meretas dan menggagalkan penembakan rudal tersebut, dan Sigrid berhasil menggagalkannya. Kemudian troll melihat Nora yang sedang membawa tengkorak salah satu keluarganya dan langsung mengejarnya sampai tengkorak itu terjatuh dari mobil Nora. Melihat fosil dari kaumnya, troll itu terlihat benar-benar sedih karena saat ini ia benar-benar sendirian tanpa adanya bangsa atau keluarganya. Saat tengkorak itu terjatuh, troll itu menjadi sangat murka dan kembali mengejar Nora, yang mana Nora memang sengaja memancing troll itu agar mengikutinya ke sebuah daerah yang sudah direncanakan dengan Kapten Chris. Sesampainya di tempat tujuan, troll itu berhasil dijebak dengan dikelilingi oleh sinar ultraviolet yang membuat troll itu tidak bisa bergerak dan terlihat sangat kesakitan. Melihat itu, Nora merasa kasihan dan tidak tega kepada troll itu sampai akhirnya Nora mematikan saklar dari sinar ultraviolet. Lalu Nora juga meminta kepada troll itu untuk kembali ke Gunung Dovre.
Troll yang melihat kebaikan hati Nora hanya terdiam seolah-olah ia mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Nora. Namun sayangnya saat itu hari sudah pagi dan mengeluarkan sinar matahari yang membuat troll itu berubah menjadi bukit batu. Kemudian bukit batu itu diberi nama Bukit Tobias yang merupakan nama dari ayah Nora dan film pun berakhir. Oke deh guys, itulah seluruh alur cerita dari film Troll yang membuat kita semua bertanya-tanya tentang kebangkitan troll lain yang ada di akhir film. Karena kemungkinan film ini masih akan berlanjut dan menceritakan tentang kebangkitan troll lainnya. Oke deh, kita telah sampai di akhir video dan gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.